Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, this is your lovely host Hilde Adler and welcome back on channel Ricky Winoja. Gak cocok, gelai. Anyway, di awal chapter ini kita akan ngeliat Layla mulai kelihatan santai banget dengan kehidupannya. Bahkan dia ini udah berani untuk merajut mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Tapi di akhir chapter, Layla kembali dibuat tegang karena bertemu dengan Matias. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya di video pojok atas. Oke, di chapter kemarin, Kylie akhirnya memberanikan diri untuk melamar Layla, dan Matias tampaknya punya rencana lain atas informasi tersebut. Nah, di recap manual Cry or Be Right Back chapter 38-39, setelah melamar Layla, Kylie makin sering buat mampir ke rumahnya Layla dan bertemu dengan Paman Bill. Ternyata Layla menolak lamaran dari Kylie, dan hal ini tuh malah tidak membuat Kylie patah semangat. Bahkan setiap Kylie nyamperin Layla ke rumahnya, dia tuh selalu punya kesempatan untuk melamar Layla. Jadi kayak cuacanya cerah banget gak sih? Nikah yuk! Segampang itu dia ngelamar Layla. Tapi Layla sekali lagi dan lagi selalu menolak lamaran dari Kylie. Paman Bill tahu kalau hari seperti ini tuh akan datang. Hari dimana Kylie akan melamar Layla. Tapi di satu sisi, dia itu ikutan sedih setiap Kylie ini ditolak berkali-kali oleh Layla. Bahkan Paman Bill sampai ngitungin berapa kali Layla ini menolak Kylie sejak musim panas sampai musim semi. Awalnya, Paman Bill mikir kalau permintaan lamaran dari Kylie ini cuma mainan anak-anak aja. Tapi, setelah Paman Bill diundang oleh Pak Edmund, yaitu ayah dari Kylie, pandangan tersebut akhirnya berubah. Edmund mencoba membicarakan niatan putranya untuk menikah dengan Layli yang merupakan kerabat yang sudah dianggap sebagai anak oleh Bill. Rencananya, Edmund meminta Layla untuk bersedia menikah dengan Kylie dan setelah itu dirinya akan membiayai pendidikan Layla untuk berkuliah di ibu kota. Bill ngerasa kalau permintaan ini jauh dari ekspektasinya. Sejak awal, Bill emang berharap Layla ini bisa menikah dengan pria yang lembut dan baik seperti seorang Kylie. Tapi dia ngerasa nggak pantas untuk membayangkan Layla menikah dengan Kylie yang merupakan keluarga yang punya kelas sosial setara dengan para bangsawan. Bill menanyakan lagi tentang keseriusan Pak Edmund untuk mengambil Layla sebagai menantunya, mengingat kelas sosial mereka emang jauh berbeda. Sebenarnya, Edmund berharap kalau Kylie ini bisa menikah dengan seorang wanita yang punya kelas sosial seenggaknya sama lah dengan mereka, mengingat situasi politik saat ini. Tapi, Edmund tahu kalau Layla adalah gadis yang luar biasa, dan hati Edmund juga tergerak ketika mendengar kalau Layla bisa membawa Kylie menjadi versi terbaiknya, bahkan Kylie ini mengatakan dirinya siap untuk menjadi suami, bahkan ayah yang baik untuk anak-anak dari Layla. Dengan pengharapan yang tulus, Edmund meminta Bill untuk saling melihat perkembangan hubungan antara Kylie dan Layla selama 1 tahun. Jika seandainya selama 1 tahun ini mereka tampak baik-baik saja dan tampak mulai serius, Edmund berharap Bill juga bisa merestui hubungan dari Kylie dan Layla. Pokoknya di sini tuh bapaknya si Kylie bener-bener soft spoken banget, kayak tipe-tipe orang kaya yang baik gitu. Tapi sekarang Bill juga bingung karena selama setahun ini Layla terus-terusan menolak lamaran dari Kylie dan dia bersumpah akan mulai ikut campur untuk meyakinkan Layla. Karena ini tuh kayak kesempatan yang jarang gitu loh untuk mengubah nasib hidup dari Layla. Di malam harinya, Bill mulai membicarakan perihal lamaran yang diberikan kepada Layla. Dan Bill nanya kenapa Layla ini kekeh banget nolak lamaran yang diberikan oleh Kylie. Bagi Layla, Kylie adalah teman terbaik yang pernah dia miliki. Dan cara dirinya untuk melindungi Kylie adalah dengan tidak menikah dengan Kylie. Layla sangat paham bagaimana dunia yang dia tinggali saat ini bekerja. Jika nantinya Layla benar-benar menikah dengan Kylie, hal ini dia rasa bisa merugikan Kylie beserta dengan keluarganya yang terpandang di kelas sosial bangsawan.
Selain itu, soal mimpi Laila yang bisa berkuliah di luar kota, Laila merasa sangat cukup dengan hanya bisa bekerja sebagai seorang guru di dekat daerah mereka. Sehingga dia tuh nggak perlu jauh-jauh meninggalkan Paman Bill. Tiba-tiba, Bill memberikan sebuah amplop yang berisi uang saku yang nantinya bisa digunakan Laila untuk mendaftarkan diri berkuliah di Rats bersama dengan Kylie. Paman Bill tahu persis bagaimana Laila selalu mengkhawatirkan dirinya. Bill mengatakan kalau kebebasan dari Laila adalah kebahagiaan untuk dirinya juga. Dengan berat hati, Laila akhirnya menuruti permintaan dari Paman Bill dan dia akan mencoba semua hal yang terbaik untuk bisa lulus di universitas yang ada di ibu kota tersebut. Beberapa hari kemudian, akhirnya Laila dan Kylie berangkat ke Rats untuk melakukan persiapan ujian masuk kuliah. Kalau di sini tuh kayak SNBP kali ya. Di dalam kereta, ingatan Laila tentang masa lalunya yang penuh dengan rasa bingung kembali datang ke dalam ingatannya. Dan di kereta itulah Laila mulai merajut mimpinya lagi dengan harapan bisa membalas budi atas semua kebaikan yang telah dia terima selama ini, entah itu kepada Paman Bill ataupun kepada Kylie. Di sisi lain, ternyata Matthias nggak cuma membatalkan perpanjangan pekerjaannya sebagai ajudan kaisar aja, tapi dia memutuskan untuk resign dari dunia militer dengan alasan merawat neneknya yang sedang ada di Arvis. Jelas hal ini bikin atasan dari Matthias ngerasa sayang banget karena mereka harus kehilangan perwira berbakat yang punya dedikasi tinggi. Tapi mereka juga nggak punya pilihan lain selain menyetujui pengunduran diri tersebut. Keputusan yang begitu mendadak ini tampaknya masih ada hubungannya dengan kabar jika Kylie telah melamar Laila. Saat Matthias akan kembali pulang ke rumahnya, dia melihat sosok wanita yang sangat dia kenal di tengah-tengah kerumunan ibu kota. Dan wanita itu adalah Laila yang sedang berjalan di jalanan Rats dengan rambut pirangnya yang tergerai indah. Matthias akhirnya memutuskan untuk membuntuti Laila dan dia menerka-nerka kemana kiranya Laila ini akan melangkahkan kakinya. Ternyata saat ini Laila sedang berencana untuk berkeliling di museum kota atas rekomendasi dari Kylie. Laila beneran takjub dengan ukuran dari museum yang super gede dan dia bertekad untuk berkeliling ke semua sudut yang ada di museum tersebut. Selama Laila berkeliling museum, di mata Matthias, Laila tampak seperti seorang anak SD yang sangat kegirangan saat mengikuti karya wisata. Hingga akhirnya langkah Laila terhenti pada sebuah instalisasi yang berbentuk seperti sebuah pohon dengan replika burung yang ada di sekitar ranting-rantingnya. Laila sangat terpesona dengan instalisasi tersebut hingga tangannya tanpa sadar ingin meraih burung-burung yang bergelantungan di rantingnya. Sayangnya, kaki Laila sepertinya kurang panjang untuk meraih burung-burung tersebut. Namun, Laila tiba-tiba merasakan dirinya seperti melayang dan berhasil menyentuh burung-burung tersebut. Saat kaki Laila kembali menyentuh tanah, dia melihat siapa orang baik yang telah mengangkatnya, dan orang tersebut adalah Matthias. Senyuman yang sedari tadi membumbung di bibir merah Laila akhirnya memudar dan berubah menjadi penuh dengan ketegangan. Serem banget anjir, Matthias baru aja beberapa jam jadi warga sipil udah langsung stalking Laila. Kayak takut banget. Gua sarankan kalian mending langsung baca di manhwanya karena sumpah gambarnya tuh sebagus itu, terutama di bagian ketika Laila ini megang-megang instalisasi yang ada di museum. Kayak bersinar aja gitu. Kalau kamu suka sama Rick Manhwa ini dan aku harap kamu emang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan andai kalau kamu gak suka, kamu juga bisa tumben banget hati gue gak sakit baca recap ini. Dan gitu aja, bye.